Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anggi Julfikar Senustion. Saya dari Teknologi Informasi 7C ingin menjelaskan tugas UAS yang berjudul Algoritma Shaw atau Simple Adaptive Weighting dan TOPSIS Technique for Order Reference by Similarity to Ideal Solution menentukan bibit unggul di PT Lingga 3 Sawit. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya dengan alamnya. Sebagian besar penduduknya bermata pencarian di bidang sektor pertanian, perkebunan dan lainnya, terutama di daerah Pulau Sumatera. Salah satu yang menjadi komoditas unggul di bidang perkebunan adalah kelapa sawit. Tanaman kelapa sawit saat ini merupakan salah satu jenis tanaman perkebunan yang menduduki posisi penting di sektor pertanian umumnya. Hal ini disebabkan karena sekian banyak tanaman yang menghasilkan minyak atau lemak kelapa sawit yang menghasilkan nilai ekonomi terbesar di per hektarnya di dunia. Pengertian metode Shaw atau metode Simple Adaptive Weighting adalah strategi ekspansi tertimbang. Ide penting dari strategi Shaw adalah untuk melacak jumlah evaluasi pemeran yang tertimbang untuk setiap pemilihan di semua kredit. Prosedur untuk normalisasi matriks keputusan X ke skala yang dapat dibandingkan dengan semua peringkat alternatif yang disediakan diperlukan untuk metode Shaw. Metode Shaw mengharuskan para pengguna untuk memutuskan beban untuk setiap sifat. Skor total untuk opsi diperoleh dengan memasukkan semua konsekuensi peningkatan peringkat dan bobot setiap properti. 2. Pengertian metode TOPSIS. Metode TOPSIS merupakan teknik dinamis multimodel yang pertama kali dikemukakan oleh Yon dan Huang pada tahun 1981. Teknik ini merupakan salah satu strategi yang umumnya digunakan untuk menyelesaikan arah fungsional independen. TOPSIS mempunyai gagasan di mana mata kuliah pilihan yang dipilih merupakan mata kuliah pilihan terbaik yang mempunyai jarak terpendek dari susunan ideal positif dan jarak terjauh dari susunan ideal negatif. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah dijabarkan, maka dapat dirumuskan permasalahan untuk diselesaikan pada penelitian antara lain. 1. Bagaimana mengimplementasikan metode Simple Adaptive Weighting atau SHAW dan TQ for Order Reference by Similarity to Ideal Solution atau TOPSIS dalam sistem pemilihan keputusan bibit unggul kelapa sawit. Bagaimana merancang dan membuat sistem pemilihan keputusan bibit unggul kelapa sawit menerapkan metode Simple Adaptive Weighting atau SHAW dan TQ for Order Preference by Similarity to Ideal Solution atau TOPSIS. Oke, kita di sini masuk batasan masalah. Adapun permasalahan yang harus dibatasi untuk menghindari permasalahan yang meluas, maka batasan masalah yang pada penelitian ini antara lain. 1. Metode yang digunakan adalah metode Simple Adaptive Weighting Shaw dan Take-Due for Order Preference by Similarity to Ideal Solution atau TOPSIS. 2. Aplikasi yang dibuat mencakup aplikasi sistem pemilihan keputusan sederhana yang berfungsi untuk menentukan bibit unggul kelapa sawit. 3. Data uji yang digunakan pada pengujian sistem ini berupa 10 jenis kelapa sawit berdasarkan keunggulan sifat tanamnya. 4. Dalam menentukan bibit sawit unggul menggunakan 8 kriteria dan masing-masing memiliki sub-kriteria. Oke. Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian diantara lain. 1. Mengembangkan aplikasi perangkat lunak dengan implementasi metode Simple Adaptive Weighting atau SHAW dan teknik Q4 Order Preference by Similarity to Ideal Selection atau TOPSIS dalam pemilihan bibit unggul kelapa sawit. 2. Untuk menghasilkan sebuah aplikasi sistem yang dapat membantu pemilihan bibit unggul kelapa sawit menggunakan metode Simple Adaptive Weighting atau SHAW dan TQ4 Order Preference by Similarity to Ideal Solution atau TOPSIS. Manfaat penelitian. Adapun manfaat yang diharapkan pada penelitian ini antara lain. 1. Menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan tentang metode Shaw dan TOPSIS.
Dua, menghasilkan aplikasi perangkat lunak yang dapat mengimplementasikan kedua metode simple adaptive action, dan teknik for order frequency simulatory, ideal isolation atau TOPSIS. Tiga, membantu meringankan pekerjaan para petani dan juga manajer dalam pemilihan bibit kelapa sawit yang terbaik sehingga pekerjaan dalam pemilihan bibit kelapa sawit terbaik menjadi lebih efektif dan efisien. Alat dan bahan penelitian. Pada saat penelitian eh, penulis membutuhkan beberapa alat dan bahan dalam melakukan penelitian untuk mendukung pengumpulan data dan menyelesaikan penelitian yang dilakukan. Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut. Satu, requirement analysis. Dalam tahap ini, pengumpulan dan analisis data yaitu kegiatan merangkum data yang diperoleh dari hasil peninjauan sebelumnya dan melakukan analisis tentang sistem yang sedang berjalan saat itu, serta penguraian dari sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya, dengan maksud untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, hambatan-hambatan yang terjadi, dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikannya. Yang kedua, desain database. Tahap desain database adalah tahap melakukan perancangan database. Setelah melakukan analisis sistem, pembuatan database dilakukan dengan menggunakan database server MySQL. Tiga, implementation. Pada tahap ini dilakukan pemrograman. Programmer dapat menggunakan beberapa bahasa pemrograman sesuai dengan kebutuhan tentunya bahasa pemrograman yang harus dikuasai oleh programmer yang bersangkutan. Yang keempat, sistem testing. Pada tahap ini dilakukan pengujian sistem jika program aplikasi atau sistem yang diuji tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan, maka dapat diserahkan kepada konsumen. Namun jika tidak, maka seorang tester akan membuat sebuah laporan hasil tes mengenai kesalahan yang terdapat pada 36 sistem dan menyerahkannya salah satu tim pengembang yang bertanggung jawab atas kesalahan tersebut. Apakah kepada analis sistem, perancang sistem, ataupun kepada programmer. Yang kelima, maintenance of operation. Ini merupakan tahap terakhir dalam model waterfall. Pemilihan suatu software diperlukan termaksud di dalamnya adalah pengembangan. Karena software yang dibuat tidak selamanya hanya seperti itu. Ketika dijalankan mungkin saja masih ada error kecil yang tidak ditemukan sebelumnya. Atau ada penambahan fitur-fitur yang belum ada pada software tersebut. Pengembangan diperlukan ketika adanya perubahan dari eksternal perusahaan seperti ketika ada pergantian sistem operasi atau perangkat lainnya. Oke, sekian dan terima kasih. Jika ada kata-kata salah, mohon maaf. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini, Cok.